Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan kepada bab 4, yaitu tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Yang pertama kita bahas adalah gelombang bunyi, ya. Gelombang bunyi. Bunyi. Bunyi itu yang kita dengar itu kalau kita ngomong, cabak tenggorokan kita itu adalah bergetar. Jadi sumber bunyi itu adalah getaran, ya. Sumber bunyi itu adalah getaran. Nah, gelombang bunyi itu mempunyai karakter. Yang pertama itu adalah memerlukan medium. Jadi gelombang bunyi itu bisa merambat itu kalau ada medium. Misalnya kalau kita ngomong di tempat yang hampa, maka di sekeliling kita itu tidak bisa mendengar, karena gelombang bunyi yang keluar dari kita kalau ruangnya hampa itu tidak bisa merambat. Nah, yang selanjutnya itu karakter ini, gelombang bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Dilihat dari arah gerambatnya itu gelombang longitudinal. Artinya gelombang yang rambatan dan arah getarannya segaris atau berimpit. Itu gelombang bunyi, mengenai gelombang bunyi, ya. Nah, bagaimana kita secara fisika gelombang itu, karena tadi mempunyai kecepatan, bagaimana kecepatan gelombang pada benda-benda di sekitar kita, ya. Misalnya cepat rambat gelombang, ya, rambat gelombang. Ada yang mengadakan suatu percobaan, ya. Ini diikat sama beban begitu, ya. Ini ada orang yang melakukan percobaan. Ini dawai, ini panjangnya L, ini bebannya F. Nah, hukum Mendel bahwa kecepatan, hasil praktikum di sini bahwa kecepatan bunyi itu adalah berbanding lurus dengan akar E per mu. Ya, ini pada dawai, ya. Cepat rambat gelombang pada dawai. Itu adalah ini, ya. F adalah gaya satuannya adalah Newton. Mu adalah massa persatuan panjang, per satuan panjang, atau kilogram per meter begitu, ya. Itu menurut Mendel. Ada juga cepat rambat gelombang pada zat padat. Ya, ini pada dawai, bagaimana dawai merupakan zat padat, misalnya balok begitu, ya. Balok. Nah, misalnya itu percobaan di situ bahwa akar dari modulus Young dibagi massa jenis ini pada zat padat gitu, ya.
zat padat. Bagaimana kalau pada zat cair? Nah, pada air, pada zat cair, misalnya pada zat cair itu adalah merupakan ini modulus Boole sama nah. Kalau ini modulus Young, kalau ini modulus Boole. Ini adalah massa jenis zat padat, ya massa jenis zat cair. Bagaimana kalau pada gas? Pada gas. Nah, cepat rambatnya itu adalah akar dari ini tetapan Laplace kali kecepatan gas umum kali suhu dibagi mR. mR itu adalah massa molekul ya, massa molekul gas tersebut begitu. Nah, ini cepat rambat di dalam untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi ya. Itu kecepatannya. Nah, kita lanjutkan bahwa gelombang bunyi itu ya, bunyi itu juga ada, misalnya kita mendengar bunyi orang lain ya. Bunyi orang lain berarti si getaran pita suara kita itu dengan getaran telinga kita. Nah, telinga kita gitu ya. Misalnya orang lain bicara terus kita mendengar, berarti getaran pita suara itu frekuensinya sama dengan frekuensi telinga kita. Digetarkan ya. Itu digetarkan sehingga masuk energinya. Nah, frekuensi getarannya itu kepada telinga kita itu adalah sama dengan frekuensi yang sumber suara. Nah, itu kalau peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran lain atau getaran lain disebut adalah resonansi ya. Nah, itu kalau dua resonansi yang sama ikut bergetar, nah itu akan terjadi ya begitu. Jadi resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya atau ikut berbunyinya benda karena pengaruh benda lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kalau ada sumber suara yang frekuensinya hampir sama ya, frekuensinya hampir sama, itu akan terjadi kuat lemah yang disebut dengan pelayangan ya. Pelayangan, bagaimana menghitung frekuensi pelayangannya? Nah, frekuensi pelayangan itu adalah F1 dikurangi F2. Itu frekuensi pelayangan. Terus selain dari frekuensi pelayangan atau keras bunyinya, keras lemahnya suara itu yang didengar oleh telinga, juga ada peristiwa begini. Apabila kita didekati sumber suara, maka kita akan mendengar lebih keras ya dari sumbernya. Apabila kita saling menjauh akan lebih kecil. Nah, itu adalah dinamakan efek Doppler. Nah, efek Doppler ya. Bagaimana efek Doppler itu? Untuk mempercepatnya itu, nah, pendengar atau ini adalah P plus minus P pendengar plus dibagi P plus minus. Nah ini ya, ini persamaan efek Doppler pada buku kalian. Apa maksudnya plus minus ya? Apabila misalnya ini sumber bunyinya ini P, sumber bunyi pendengar P.
Ini S, sumber bunyi. Apabila ini ya, nih, pendengar mendekati sumber bunyi. Apabila pendengar mendekati sumber bunyi, berarti frekuensi yang dengar akan lebih tinggi. Berarti ini tandanya adalah plus, ya. Berarti kalau ke sana adalah plus begitu. Jadi tanda di sini minnya hilang. Bila pendengar menjauhi sumber bunyi, misalnya ini menjauhi ke sana, berarti makin kecil, berarti adalah negatif. Sekarang kalau sumber bunyi mendekati pendengar. Sumber bunyi mendekati pendengar, berarti makin besar kan? Nah, kalau makin besar berarti kalau mendekati adalah negatif. Kalau menjauh, kalau menjauh kan, ini kan kalau menjauh, sumber bunyi menjauh kan kedengarannya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ini harus lebih besar, berarti ini positif. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan. Jadi pemakaian rumus ini, lihat seperti itu persamaannya plus minus. Bagaimana cara menggunakan plus dan minus? Kalau pendengar mendekati sumber bunyi berarti tanda yang positif. Kalau menjauhi sumber bunyi berarti negatif. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar berarti negatif ya. Kalau menjauhi berarti positif. Nah, sampai situ aja dulu tentang gelombang bunyi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.